Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnandi Muklas. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu karakteristik pendidikan dalam kurikulum 1984. Adapun di sini anggota kelompok saya yaitu ada Maulivia Nur Fauzia dan Sarah Nabilah. Jadi langsung saja kita masuk ke materi. Oke, yang pertama itu kurikulum pendidikan 1984. Kurikulum 1984 dikembangkan sebagai penyempurnaan kurikulum 1975 berdasarkan ditetapkan TAP MPR nomor 2/MPR/1983, di mana dinyatakan perlunya adanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Yang kedua, hasil studi kognitif. Keberhasilan perintisan bantuan profesional kepada guru yang menekankan pendekatan CBSA dari tahun 1978 sampai 1990 dan hasil penelitian pada tahun 1979 sampai 1986 dan pengembangan keterampilan proses yaitu terjadi pada tahun 1980 sampai 1984. Selanjutnya, pengembangan kurikulum 1984 juga didasarkan pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam TAP MPR nomor 4/MPR/1978 dan nomor 2/MPR/1983, yaitu pendidikan nasional berdasarkan asas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Selanjutnya ada hakikat kurikulum 1984. Yang pertama itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975, yaitu adalah bahwa kurikulum merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar berlangsung yang secara dinamis, perlu senantiasa dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Secara umum, dasar perubahan kurikulum 1975 yaitu yang pertama adalah terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Selanjutnya, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaan di sekolah. Selanjutnya, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB dan pengadaan program studi baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Atas dasar perkembangan ilmu itu, maka menjelang tahun 1983, antara kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pendidikan dalam kurikulum 1975 dianggap tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kurikulum. Kurikulum 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki dasar sebagai berikut. A. Berorientasi kepada tujuan institusional. B. Pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik, cara belajar siswa aktif. CBSA. C. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan pilar. D. Menanamkan pengertian konsep-konsep terhadap dahulu sebelum diberi latihan. E. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan mental siswa. F. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Mode perencanaan kurikulum pendidikan 1984. Model perencanaan dan pengembangan kurikulum 1984
Ini menganut paham kurikulum dinamis, artinya selalu dapat mengalami perubahan sesuai tuntutan masyarakat dan bangsa Indonesia karena sekolah adalah bagian dari masyarakat. Kebijakan dalam penyusunan kurikulum 1984. Adanya perubahan dalam perangkat mata pelajaran inti. Kalau pada kurikulum 1975 terdapat 8 pelajaran inti, pada kurikulum 1984 terdapat 16 mata pelajaran inti. Penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan dan bakat siswa. Perubahan program jurusan. Kalau semula pada kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan di SMA, yaitu IPA, IPS, Bahasa. Maka dalam kurikulum 1984, jurusan dinyatakan dalam program A dan B. Program A terdiri dari A1, penekanan pada mata pelajaran fisika, A2, penekanan pada mata pelajaran biologi, A3, penekanan pada mata pelajaran ekonomi, A4, penekanan pada mata pelajaran bahasa dan budaya. Sedangkan program B adalah program yang mengarah kepada keterampilan kejurusan yang akan dapat menerjunkan siswa langsung berkecimpung di masyarakat. Untuk sementara ditiadakan karena memerlukan sarana yang cukup. Selanjutnya, tingkat tujuan kurikulum tahun 1984. Yang pertama ada institusional, tujuannya secara umum harus dicapai oleh keseluruhan program sekolah tersebut. Yang kedua ada kurikuler, tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada program suatu bidang pelajaran. Yang ketiga adalah peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar melalui proyek supervisi pendidikan atau CBSA. Yang keempat, hasil pendidikan dapat dianggap tinggi mutunya apabila kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki para lulusan berguna bagi perkembangan diri. Ada asas-asas pengembangan kurikulum 1984. Yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, dan GBHN. Yang kedua adalah keluasan, tuntutan kebutuhan peserta didik secara individu sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Yang keempat, peran serta daerah di mana daerah berwenang menjabarkan lebih lanjut materi program keterampilan dan khususnya program B untuk sekolah. Ada karakteristik kurikulum tahun 1984. Dalam CBSA, kegiatan belajar diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu, menulis laporan, memecahkan masalah, membentukkan gagasan, menyusun rencana dan sebagainya. 1. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang kedua, menanamkan kegiatan terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang ketiga, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan siswa. Yang keempat, menggunakan pendekatan keterampilan proses. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 1984. Kelebihannya, yang pertama, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Dalam hal ini, siswa pembelajaran dikondisikan agar siswa sebagai pelaku yang akan beraktif secara kreatif dalam mengembangkan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, guru sebagai fasilitator akan lebih tertantang. Dalam hal ini, guru adalah fasilitator yang akan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih kreatif, karena dia wajib menyediakan umpan-umpan dalam memberikan pengertian sebelum siswa termotivasi untuk menyelesaikan latihannya. Yang ketiga, terjadinya komunikasi dua arah yang lebih baik, representatif. Dengan cara belajar siswa aktif akan terdorong tumbuhnya diskusi yang menuntut komunikasi dua arah antara siswa dan pendidik.
Kekurangannya yang pertama, isi dalam muatan kurang diperhatikan. Dalam hal ini, proses pembelajaran hanya berfokus pada interaksi siswa dan pendidik sehingga sering terlupa muatan pelajaran yang harus disampaikan. Yang kedua itu adalah media alat peraga yang masih kurang dalam muatan pembelajaran. Sekian, terima kasih.